Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu berada di dalam kebaikan ya. Terima kasih sudah mampir, dan selamat datang di Santai Kala, tempat kalian mendengar cerita. Dan di video kali ini, ada sebuah pengalaman horor yang diceritakan oleh Roni yang berasal dari Bandar Lampung. Roni bilang, kejadian ini dia alami pada tahun 2014 yang lalu, waktu dia masih SMA. Dan beginilah ceritanya. Roni ingat betul, kejadian itu dia alami pada hari Minggu. Sebab, sebelum kejadian itu, Roni sedang berjalan-jalan sama temennya ke sebuah pantai yang letaknya masih cukup dekat dengan kota Bandar Lampung. Iya, Roni nggak sendirian pada waktu dia ngalamin kejadian ini. Waktu itu, Roni sedang bersama dengan seorang temannya yang bernama Didi. Jadi sore itu, karena keasikan main di pantai, Roni sama temannya Didi sampai ke sorean untuk pulang dari sana. Waktu udah nunjukin pukul 5 sore lewat, waktu Roni sama Didi mulai ninggalin lokasi pantai. Mereka berboncengan pakai sepeda motor milik Didi. Awalnya perjalanan itu aman-aman aja. Suasana jalan yang gak terlalu rame waktu itu ngebuat Didi bisa leluasa memacu motornya dengan cukup kencang. Namun, ketika mereka mulai memasuki wilayah hutan yang cukup sepi, tiba-tiba sepeda motor yang mereka kendarai itu mendadak mogok dan mati. Si Roni nanya ke Didi, "Kok motornya mati, Dik?" "Gak tahu, tiba-tiba aja ini." "Masih ada gak bensinnya?" Terus si Didi ngecek ampere minyaknya dan ngebuka tangki motornya. "Walah, habis ini minyaknya nih." "Loh, tadi sebelum jalan gak ngecek ya?" "Lupa aku, Ron." Akhirnya, Roni sama Didi turun dari motor. Dan mereka memutuskan untuk mendorong motor itu untuk mencari kios bensin terdekat. Suasana di sekitar mereka waktu itu masih berupa hutan. Dan entah kenapa, waktu itu jalanannya kerasa sepi banget. Waktu mereka berdua ngedorong motor itu, cuma ada beberapa mobil yang lewat. Itu pun sambil ngebut. Waktu itu, gak ada satupun motor yang lewat untuk dicegat dan dimintai tolong untuk membeli bensin. Duh, masih jauh apa ya kampungnya? Sepi banget ini jalannya. Si Didi mulai ngeluh di situ. "Udah, sabar aja. Mungkin gak lama lagi ada kampung." Si Roni nyoba buat nenangin Didi. Dan setelah berjalan sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba Roni ngedengar kayak ada suara mengaji yang berasal dari pengaras suara masjid. "Nah, itu ada suara ngaji, Dik. Udah deket kampung nih." Ngedengar suara ngaji itu, ngebuat Roni sama Didi makin semangat buat ngedorong motor. Dan bener aja, setelah mereka ngelewati sebuah tikungan, akhirnya mereka bisa ngelihat ada hamparan sawah di sisi kiri kanan jalan, dan dari jauh mereka bisa ngelihat rumah-rumah di perkampungan dengan lampu-lampunya yang udah nyala. Nah, waktu itu, pas mereka sedang ngedorong motor, dari arah berlawanan, Roni sama Didi ngelihat ada seorang bapak-bapak yang juga berjalan ke arah mereka. Bapak-bapak itu jalannya kelihatannya pelan-pelan, dan kelihatan seperti sedang ngegendong sesuatu di punggungnya. Roni sama Didi makin mempercepat langkah mereka, dan akhirnya mereka sampai pada jarak di mana mereka bisa ngelihat kalau ternyata yang digendong oleh bapak-bapak itu adalah seorang bapak-bapak juga. Roni sama Didi waktu itu berpikir mungkin bapak-bapak yang digendong itu sedang sakit. Cuma, waktu itu si Roni sempat heran. Dia mikir, kenapa kok bapak-bapak itu malah ngarahnya ke hutan? Padahal kondisi hari itu udah hampir gelap. Tapi dia nggak terlalu ambil pusing. Karena dia masih fokus pengen cepet-cepet isi bensin, biar bisa segera lanjutin perjalanan pulang. Nah, makin dekat jarak mereka, Roni sama Didi berniat buat nyapa bapak-bapak itu. Sambil ya basa-basi bertanya di mana lokasi warung terdekat untuk ngebeli bensin. Dan waktu mereka hampir berpapasan, di situ Roni dan Didi langsung menghentikan niat mereka untuk menyapa bapak-bapak itu. Yang ada, mereka berdua malah kaget dan terdiam ketakutan. Karena waktu posisi mereka makin dekat,
dengan sisa-sisa cahaya di maghrib itu, mereka bisa ngeliat. Ternyata, sosok bapak-bapak itu nggak ada wajahnya. Sosok itu kelihatan pucat, dengan muka yang kosong, nggak ada wajahnya, polos, tapi memandang ke arah mereka. Seketika waktu itu, Didi langsung ngelepasin motornya, terus narik Roni dari sana. Mereka berdua lari ketakutan ke arah perkampungan, ninggalin motornya Didi di pinggir jalan situ. Ketika udah memasuki kampung, mereka ngelihat ada sebuah warung kecil yang buka. Roni sama Didi langsung lari ke sana. Terus mereka langsung ngejatuhin diri di teras warung itu sambil ngos-ngosan. Nah, ngelihat ada 2 orang anak SMA yang ngos-ngosan di depan tokonya, seorang bapak pemilik warung itu langsung ngehampirin mereka. Beliau nanya, kenapa mereka ini lari-larian pas maghrib begini? Dan bapak itu kaget setelah ngedengar penjelasan dari Didi. Beliau bilang, selama dia tinggal di kampung itu, nggak pernah ngedengar ada kejadian seperti ini sebelumnya. Lalu, bapak itu kemudian memanggil seorang pria yang adalah menantunya buat nganterin Didi ngejemput motornya sambil ngebawa bensin. Sementara, Roni nunggu di warung bareng bapak itu. Dan ya, nggak lama kemudian, Didi dan menantu bapak pemilik warung itu udah kembali sambil ngebawa motornya Didi. Dan setelah cukup beristirahat di warung itu, Roni dan Didi melanjutkan perjalanan pulang mereka. Oke, jadi itu dia cerita horor di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.